Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi perkembangan Pilpres lah ya, walaupun belum sekarang, baru nanti Februari tahun 2024, tapi suhu politik semakin lama semakin hangat dan cenderung panas. Sekali lagi saya mau buat disclaimer gitu ya, bahwa saya tidak dibayar oleh partai politik manapun dan saya tidak dibayar oleh capres manapun ya. Jadi saya senang sekali kalau saya misalnya dimaki-maki, Pak Chandra ini pendukung Anies, astaga. Pak Chandra ini pendukung Prabowo, mantap. Pak Chandra ini pastilah pendukung Ganjar, lihat aja tuh videonya. Oke deh, ya. Berarti dari komen-komen itu jelas ya, saya bisa dianggap pendukung Anies, saya bisa dianggap pendukung Pak Prabowo, saya bisa dianggap pendukung Ganjar gitu. Lihat aja ya komen-komennya. Saya senang sekali gitu ya. Nah, kalau kita ingat pada Pilpres yang sebelumnya ada istilah kecebong dan kampret ya. Kalau istilah kecebong entah siapa tuh yang ciptakan, itu ditujukan untuk para pendukung Pak Jokowi. Sedangkan kalau kampret itu untuk para pendukung Pak Prabowo. Nah, kalau sekarang ada istilah lagi kadrun gitu ya, penggantinya kampret gitu ya. Oke lah, saya pakai kecebong sama kampret saja ya. Nah, sekarang saya nggak tahu nih yang mana kecebong, mana kampret. Saya asumsi ya, karena Pak Ganjar dari PDIP yang satu partai dengan Pak Jokowi, maka ya bisa-bisa dia yang disebut kecebong. Atau para pendukungnya disebut cebonger gitu ya. Kalau Anies, saya yakin orang sebutnya ya kampret. Nah, ini dugaan saya loh. Para pendukungnya disebut kampreter gitu. Nah, Pak Prabowo karena dia sudah ada di partai pemerintahan, bingung nih sebutnya. Dia kecebong, apa dia kampret? Nah, apalagi ini kalau Anda lihat judulnya seakan-akan, wah kali ini Pak Chandra jadi pendukungnya Pak Prabowo nih. Makanya sabar dulu. Jadi kalau Anda tanya saya, Pak Chandra ini kecebong atau kampret gitu ya. Mau tahu? Oke, saya jawab. Saya kecepret. Apa itu Pak kecepret? Kecebong kampret. Bisa jadi kecebong, bisa jadi kampret. Nah, gitu ya. Yang nggak suka ya sudah, nggak usah ditonton ya. Maka dari itu setiap video saya tolong ditonton sampai akhir. Karena ini bukan ngomongannya kecebong, bukan ngomongannya kampret. Ini ngomongannya kecepret, kecebong kampret. Bisa ke sana, bisa ke sini. Hubung londong, terserah lu gitu ya. Oke deh. Itu intronya ya. Kali ini saya ingin membahas mengenai kemungkinan besar. Ya namanya kemungkinan kan, bukan kepastian. Di politik nggak ada yang namanya kepastian. Orang yang dulu musuhan bisa jadi temenan. Dulu yang temenan bisa jadi musuhan. Sekarang musuhan, begitu kalah nanti di periode atau putaran kedua jadi temenan lagi. Bisa. Udahlah. Maka dari itu saya paling lucu dan paling sebel sebenarnya kalau lihat orang mati-matian mempertahankan jagoannya gitu ya. Sampai dia musuhan sama temennya kalau dia diskusi karena beda pilihan gitu ya. Kampret lu, cebong lu. Begitu ini kalah putaran kedua, ini gabung peluk-pelukan gitu ya. Padahal sebelumnya saling ngatain kecebong lu, kampret lu gitu ya. Bahkan ribut-ributnya itu bisa jadi musuhan, saudara menjadi tidak saudara. Kan lucu gitu ya. Makanya kalau kita ngomong politik santai aja coy ya. Kalau Anda masih baperan gitu ya, melihat review siapapun, berarti Anda masih bebek dungu politik ya. Saya mau bikin Anda jadi bebek cerdas politik. Oke,
Mulai deh daripada buang-buang waktu. Nah, kita tahu ya ada 3 capres. Cawapres lah. Capres maksud saya ya. Tapi masing baca pres, bakal calon presiden. Oke lah kita sebut capres saja lah biar enaknya gitu ya. Sudah hampir dipastikan ya kalau semuanya mulus ya. Dan kalau Tuhan menghendaki juga gitu ya. Ya kita dari urutan abjad ya selalu ya supaya nggak ada kecurigaan. Karena Pak Anies inisialnya A depannya ya. Yang pertama adalah Anies Baswedan. Yang kedua, ini sesuai inisial ya, Ganjar Pranowo. Yang ketiga, karena P paling akhir, Prabowo Subianto. Oke, 3 calon. Ya kita nggak tahu ya kalau di kemudian hari tiba-tiba cuma 2. Ini saya bilang cuma 3. 4 kayaknya udah nggak mungkin deh ya. Oke, nah kita lihat ya. Survei-survei selalu menempatkan Pak Anies di nomor buncit ya. Nomor 1, 2 bisa bertukar-tukar. Kadang Pak Prabowo, kadang Pak Ganjar, kadang Pak Prabowo, kadang Pak Ganjar. Wih, Pak Ganjar rebound. Nggak lama disusul oleh Pak Prabowo. Seru ya, oke lah. Itu tapi namanya survei ya. Survei itu belum penentu kemenangan. Kemenangannya nanti pada saat pencoblosan. Boleh aja sih diikutin surveinya gitu ya. Tapi Anda harus pilih-pilih surveinya. Ada survei bayaran, ada survei beneran. Oke lah, saya nggak mau bahas itu lanjut deh ya. Jadi kalau Anda pendukung tertentu dan kebetulan pendukung itu calon yang didukung itu menggunakan lembaga survei bayaran gitu ya, di situ seakan-akan dia melambung tinggi, terus Anda bangga ya, Anda bodoh namanya. Oke, sekarang kita lihat kemungkinan dari 3 orang capres ini yang secara survei itu plus minus deh ya, kita bilang sepertiga dah ya. Karena sepertiga, walaupun tadi saya katakan Pak Anies selalu nomor buncit, nomor 1, 2 bisa bergantian antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ya. Ya kalau Pak Anies sekitar 20-an gitulah ya, Pak Prabowo sama Pak Ganjar 30-an gitu deh ya. Ya, kan beda jauh Pak Anies, ya nggak apa-apa lah ya, kita bilang. Kalau 3-3-nya nanti di putaran pertama, maka suaranya akan terbagi rata. Ya, oke. Kita lihat kemungkinan pertama ya. Kan katanya Pak Anies surveinya paling rendah gitu ya. Tapi itu kan survei capres, belum dipasangkan dengan cawapresnya. Udahlah, kita pakai survei yang ada aja. Pak Anies kalah. Karena dia kan selalu nomor buncit, ya kan? Nah, kalau Pak Anies kalah, tinggal head to head di putaran kedua, Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto. Betul kan? Oke. Kemana para partai yang awalnya mendukung Anies Baswedan? Tentu dia harus berkoalisi dengan salah satu pemenang putaran pertama. Oke? Asumsi ya. Koalisi Indonesia Perubahan tetap solid, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Saya pastikan Demokrat tidak akan merapat ke PDIP. Orang musuhan kok Ibu Mega sama Pak SBY. Setuju kan? PKS, kecil sekali dia merapat ke PDIP. Nasdem, udah jangan ditanya juga lah ya. Kayaknya kecil sekali kemungkinannya dia bergabung ke PDIP. Tapi dalam politik, kata Pak Prabowo, segala sesuatu bisa terjadi. Ini kan analisa ya. Bisa saja analisa saya terjungkir balikan. Ternyata PKS bergabung dengan PDIP, Demokrat bergabung dengan PDIP, Nasdem bergabung PDIP. Walaupun kalau boleh pakai istilahnya Pak Hasto, meskipun matahari terbit dari barat, Pak Ganjar tetap capres. Waduh, gitu atau apa ya, saya lupa. Pokoknya ada gitu-gitu deh ya. Nah, jadi semua partai yang ada di Koalisi Indonesia Perubahan yang sebelumnya mendukung Pak Anies karena dia kalah di perubahan pertama, kemungkinan besar semuanya bergabung ke Gerindra. Oke? Nah, di Gerindra ini diperkirakan akan terdiri dari
Maksudnya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kan sebelumnya ada Gerindra dan PKB, ya. Nah, Golkar kemungkinan ada di sana. Kita asumsikan PAN dan P3 bergabung ke PDIP. Jadi nanti di putaran kedua, ya, di kelompok Pak Prabowo ada 6 partai. Partai parlemen ya. Ada partai kecil-kecil ya, itu kita nggak usah hitung dah. Di PDIP cuma 3 partai. Secara jumlah partai yang bergabung di Pak Prabowo, ini sekali lagi analisa ya, bisa benar bisa salah, akan jauh lebih banyak ketimbang yang bergabung di PDIP. Nah, apa masa bodoh mau partainya lebih banyak di Pak Prabowo ketimbang di PDIP di putaran kedua, tapi kami tetap kuat. Oke, kita pakai sekali lagi ya, analisa lagi ya. Bisa saja analisa saya beda sama analisa orang lain. I don't care. Pertanyaan saya, mungkinkah para pemilih PKS di putaran kedua kalau Anies kalah, suaranya diberikan ke Ganjar? Itu adalah hil yang mustahil atau hal yang mustahil. Nah, gitulah ya. Yakin saya. Dia lebih dekat memberikan suaranya ke Pak Prabowo, ke Gerindra. Bagaimana dengan Demokrat? Kecil kemungkinan seluruh suara yang diberikan kepada Partai Demokrat ketika pemilihan presiden putaran kedua, kecil kemungkinan dialihkan ke PDIP. Karena mereka punya stigma bahwa Pak SBY itu dimusuhi oleh Ibu Mega. Mungkin adalah 1, 2 atau berapa ya, kecil lah yang pindah gitu ke PDIP mendukung Ganjar. Begitu juga PKS, walaupun saya bilang hampir seluruhnya akan mendukung Prabowo, mungkin ada bocor 1, 2 mendukung Ganjar. Oke? Nasdem gimana? Nah, mereka yang selama ini pilih Nasdem dan memilih Anies di putaran pertama dan kalah, kecil kemungkinannya memberikan suaranya ke PDIP karena mereka merasa selama ini disingkirkan, ya kan, nggak pernah diajak meeting sama Pak Jokowi, ya kan. Kecil kemungkinan diberikan suaranya ke PDIP. Adalah yang bocor 1, 2 gitu ya. Artinya apa? Analisa ya sekali lagi ya. Limpahan dari suara ABG itu apa? Asal bukan Ganjar, kan gitu kan? Para pemilih yang mendukung Anies rata-rata menamakan, ya walaupun ini kan istilah saya, kami ABG, asal bukan Ganjar. Bapak bisa aja, ya memang begitu. Kemungkinan 80% saya bilang ya, dialihkan ke Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo akan mendapat keuntungan pelimpahan suara dari para ABGer gitu ya, asal bukan Ganjar gitu. Masuk akal nggak? Artinya di putaran kedua hampir bisa dipastikan Pak Prabowo menang jika Anies kalah di putaran pertama. Ya kalau Anda nggak setuju, masih ngotot, bener ini pendukung Pak Prabowo, ya monggo coy. Kan belum saya simulasikan yang kedua ketiga. Oke? Nah, sekarang saya ngomong supaya Anda puas ya, supaya adil nih ya. Tadi kan kalau Anies kalah, Pak Prabowo jadi presiden menurut prediksi dan analisa saya. Sekarang kita kemungkinan kedua deh. Yang kalah di putaran pertama Ganjar. Nggak mungkin Pak. Pak Ganjar kan lagi ribon. Itu kan survei. Begitu pencoblosan belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Nah, biasanya yang pilih Pak Ganjar itu golongan EBBA atau ABBA, asal bukan Bapak Anies. EBBA kayak grup band ya. Iya, kebanyakan yang pilih Ganjar rata-rata kelompoknya disebutnya EBBA, asal bukan Bapak Anies. Nah, kalau Ganjar kalah, mungkin nggak suaranya, orang dia sudah bilang asal bukan Bapak Anies, diberikan ke Anies ketika Anies head to head dengan Prabowo. Dan kemungkinan di putaran kedua kalau Ganjar kalah, PDIP berkoalisi loh dengan Gerindra. PAN berkoalisi loh dengan Gerindra. P3 berkoalisi dengan Gerindra. Atau mungkin pindah gitu ya, mendukung Anies. Perkiraan saya. Atau PAN bisa mendukung Anies. Tapi PDIP kemungkinan besar tidak akan bergabung ke koalisi Indonesia Perubahan. Yakin saya itu. Artinya
kebanyakan suaranya EBBE asal bukan Bapak Anies. Juga kalau di sini saya memprediksikan sih mungkin sekitar 60% deh, ya. Karena ada PAN dan P3 yang mungkin suaranya nanti dialihkan ke Anies. Tapi 60%-nya yang kebanyakan dari PDIP dan sebagian dari PAN, sebagian dari P3 akan diberikan ke Pak Prabowo. Artinya, jika head to head terjadi antara Anies dan Prabowo, ini analisa saya ya, Anda boleh suka, boleh nggak suka ya, diprediksikan Pak Prabowo akan menang tipis dari Anies Baswedan. Benar nih Pak Chandra ini pendukung Pak Prabowo. Kampret dia, terserah lu coy. Oke? Ya kan? Ini kan cuma analisa saya gitu. Nah, ini yang ditunggu nih. Kan saya adil nih. Kemungkinan ketiga, Pak Prabowo kalah di putaran pertama. Nah, saya bukan pendukung Pak Prabowo dong. Kan saya bilang kalau Pak Prabowo kalah di putaran pertama. Tadi kan saya bilang kalau Anies kalah putaran pertama, kalau Ganjar kalah di putaran. Nah, ini saya bilang kalau Pak Prabowo kalah di putaran pertama. Pak Chandra ini pendukung Ganjar ini. Oke deh. Padahal kan Pak Prabowo di beberapa survei nomor 1, nggak mungkin. Itu survei, belum pencoblosan nanti. Oke. Ya, ketiga, Pak Prabowo kalah di putaran pertama. Yang head to head adalah Anies melawan Ganjar. Kemana suara Gerindra? Apalah ya istilahnya, bukan suara Gerindra, suara yang sebelumnya mendukung Pak Prabowo yang di dalamnya ada Partai Gerindra, Golkar, PKB gitu ya, beralih. Analisa saya, kemungkinan besar Gerindra akan berkoalisi. Nah, ini sulit ini. Tapi saya memprediksi dia akan berkoalisi ke PDIP. Golkar. Nah, ini sulit. PKB, nah ini sulit nih. PKB bisa saja berkoalisi ke koalisi Indonesia Perubahan. Golkar bisa ke koalisi Indonesia Perubahan, bisa ke PDIP. Artinya, kalau Pak Prabowo kalah, ini benar-benar pertarungan sengit. Kalau tadi kan dengan simulasi Anies kalah, Ganjar kalah, atau Ganjar kalah di putaran pertama, Prabowo akan menang dengan mudah melawan head to head siapapun. Tetapi kalau Pak Prabowo kalah di putaran pertama, Anies head to head dengan Ganjar, ini seru. Ini seru. Karena suara yang dulunya mendukung Pak Prabowo akan terpecah benar-benar hampir sama rata menurut saya ya. Sebagian bisa ke Pak Ganjar, sebagian bisa mendukung Pak Anies. Ya Anda boleh setuju, boleh enggak. Jadi kalau sampai Pak Prabowo kalah di putaran pertama, pertarungan antara Ganjar dan Anies ini adalah pertarungan paling hot. Pemenangnya siapa Pak? Saya susah ngomongnya. Kalau saya bilang kayaknya Anies, bener dia pendukung Anies gitu ya. Tapi kalau saya bilang Ganjar gitu ya, lah bener kan pendukung Ganjar dia. Jadi saya simpulkan kalau Pak Prabowo kalah di putaran pertama dan head to head antara Pak Anies dan Pak Ganjar, yang saya sudah katakan, ini adalah pertarungan paling hot. Ya, pemenangnya agak sulit saya hitung. Ya, dan saya nggak boleh sembarangan ngomong ini. Kalau yang pertama saya berani ngomong gitu ya. Yang ini agak sulit dihitungnya. Bisa saja Pak Anies yang menang. Bisa saja Pak Ganjar yang menang. Oke? Nah, saya buka sampai di situ saja lah ya. Saya nggak mau masuk lebih dalam gitu ya. Jadi setidaknya ini memberikan gambaran gitu ya. Pertarungan di Pilpres nanti. Ya, yang benar-benar menurut saya seru. Gitu, ya kan? Sudah dong, adil dong saya sudah analisa. Kalau di putaran pertama Pak Anies kalah, akan bagaimana? Kalau di putaran pertama Pak Ganjar kalah, akan bagaimana? Kalau putaran pertama Pak Prabowo kalah, gimana? Adil kan? Semuanya saya andai-andaikan kan ya. Walaupun bisa saja analisa saya meleset gitu ya. Ya, tapi ada landasan logikanya. Oke?
Jadi itu saja para kecebong dan para kampret gitu ya, analisa dari kecepret, kecebong, kampret. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat. Semoga mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.